Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vincent Raymond Horik, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS, pengantar Ilmu Pemerintahan. Yang pertama yaitu tentang jelaskan pengertian pemerintahan secara sempit dan luas. Ya baik, saya akan menjawab jawaban yang pertama yaitu pemerintahan dalam arti sempit adalah sekelompok orang dalam sistem kelembagaan eksekutif yang memiliki fungsi tatanan dan tanggung jawab dalam rangka mencapai suatu tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah suatu komponen pemerintahan yang ada tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kewajiban bersama-sama mencapai tujuan negara. Komponen yang dimaksud dalam undang-undang mencakup lembaga legislatif seperti DPR, MPR, DPD, dan DPRD. Komponen lain seperti yudikatif mencakup Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan yang kedua, mengapa ilmu pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Jawaban yang kedua adalah karena sesuai dengan tujuan negara dalam hal partisipasi publik untuk pencapaian tujuan negara. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi atau filsafat ilmu. Oke baik, untuk soalnya yang ketiga yaitu jelaskan mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan untuk mencapai suatu keadaan yang tertib, aman, sejahtera, makmur, berkeadilan bersama secara menyeluruh dan komprehensif. Setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat membutuhkan adanya pengaturan kebutuhan bersama, yaitu orang mengatur dan mengurus, memimpin dan melayani mereka dengan menyediakan kebutuhan mereka dalam situasi dan diatur sehingga mereka dapat hidup lebih baik. Selanjutnya, permasalahan maupun peristiwa sosial baru sering dengan kemajuan peradaban dan pemikiran manusia. Pada situasi seperti ini, tingkat persaingan terhadap pemenuhan pemerintahan yang mampu menyelesaikan masalah dan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat telah menyerah haknya kepada pemerintah. Seluruh hidupnya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan memenuhinya. Dalam konteks ini, pemerintahan mempunyai kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Di sini terjadi hubungan timbal balik dalam menyadari bahwa untuk mencapai kehidupan lebih baik dari keteraturan sosial,
maka harus ada suatu organ yang bisa dipercaya dan kepadanya akan diserahi tanggung jawab tentang hidup mereka. Dalam hal ini disebut pemerintahan. Oleh karena itu, dengan segala keyakinan mereka tunduk kepada pemerintahan dan segala pencapaian kehidupan yang lebih baik. Untuk soal nomor 4, jelaskan definisi kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Pada dasarnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar, karena bisa dibilang memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Sedangkan sumber-sumber kekuasaan munculnya kekuasaan pada individu atau kelompok tidak datang dengan sendirinya, atau dapat dikatakan bahwa ada sumber kekuasaan ada 3, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Untuk soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan paradigma pemerintahan. Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan. Terdapat 3 pilar governance, yaitu pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya. Pergeseran paradigma dari government ke kolaborasi dalam kesetaraannya dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani atau dalam kurung civil society, maka dikembangkan pandangan atau disebut dengan pemerintahan yang baik. Governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas,